termasuk ada yang sampai dengan banyak, kalau sampai dengan dipecat di perusahaan, perceraian, sampai dengan ada yang murtad kayak gitu kan. Nah ini Ada yang murtad? PR kita semua. Ada. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada podcast Ukhuwah kali ini kita ada kedatangan tamu Advokat Muhammad. Nama aslinya, panjangnya? Muhammad Rizky Abdullah. Muhammad Rizky Abdullah, dan pembahasan kita tentang pinjol, bangke, Bang Emo, ya, Dan kawan-kawan. dan kawan-kawannya dan sejenisnya. Kita nggak bicara tentang riba dari perspektif agama, karena itu sudah pasti keharamannya, tapi kita akan membahas tentang riba dari hutang dari perspektif hukum positif. Karena ini kalau saya melihat ini kayaknya udah kritis banget ya. Udah banyak korbannya, perceraian, bahkan pencurian, sampai bunuh diri katanya tadi ya, cerita pencurian, bunuh diri juga. Jadi ini efek sosialnya sudah cukup berat dari riba ini. Makanya dan beberapa kenalan saya juga dulu pernah terjerat dengan riba juga, dan pusingnya bukan 7 keliling lagi, 100 keliling ya pusingnya. Dan kita berharap nih nanti Advokat Muhammad itu bisa memberikan advice secara hukum ya, dan mungkin akan sharing tentang pengalaman. Beliau juga ada gerakan menginisiasi gerakan mengadvokasi korban pinjol, Bang Emok dan sejenisnya. Ini gimana awalnya bisa berjalan? Mangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ceritanya sebelum saya jadi advokat, ya, saya kebetulan 2007-2014 itu ex-bank. Saya pernah bekerja di beberapa perusahaan yang memang berbasis ribawi ya, baik itu perbankan, koperasi, dan sejenisnya. Gitu. Sebelum kami jadi advokat, kita sudah berusaha untuk mencoba membangun gerakan tanpa riba ini. Karena pengalaman saya 7 tahun di dunia riba ini memang seakan-akan berdosa, ya. Dan sekarang waktunya kita untuk penebusan dosa, untuk membantu masyarakat. Karena kita paham benar ketika posisi menjadi debitur itu seperti apa dan bagaimana beserta konsekuensinya. Semenjak 2016 kami sudah menggalang terkait pemberantasan ribawi ini sebelum ada pinjol, ya. Kita sudah pernah melakukan beberapa pencerahan, beberapa semacam seminar dan lain-lain gitu kan. Namun qadar Allah 2018 saya dilantik, itu kita mulai serius untuk pemberantasan ribawi ini. Dilantik sebagai lawyer. Sebagai lawyer, gitu ya, sebagai lawyer. Dan dari jenis riba ini kan bermacam-macam. Ya. Mulai dari perbankan. Perbankan ini kan jenis kreditnya pun bermacam-macam. Ada KTA, kredit tanpa anggunan, ada kartu kredit, ada KPR, ada KUR dan lain-lain, gitu ya. Kalau koperasi Kosipa juga sangat bermacam-macam juga gitu loh. Ada yang namanya tanggung renteng gitu ya. Ada yang lain juga gitu. Termasuk ada rentenir secara perseorangan. Nah, ini lebih kejam lagi gitu loh. Nah, sekarang beberapa tahun sekarang itu lagi heboh-hebohnya pinjol. Ya. Sebetulnya dari berbagai kasus yang tadi, ini cara penyelesaiannya pun berbeda-beda gitu ya. Kalau kita mau bahas satu persatu mungkin tidak cukup 2 jam. Nah, makanya mungkin kita akan lebih fokus ke pinjol ya. Pinjol aja ya. Pinjol, karena memang seperti yang tadi Antum sampaikan, pinjol ini saat ini sebetulnya sebelum pinjol-pinjol rame, kita itu dari beberapa tahun kemarin sudah banyak membantu alhamdulillah terkait korban-korban pinjol. Seperti yang tadi Antum sampaikan, pernah ada kasus sampai dengan bunuh diri driver online tuh di Jakarta. Karena apa? Karena tekanan dari pinjol. Termasuk ada yang sampai dengan banyak, kalau sampai dengan
dipecat di perusahaan, perceraian, sampai dengan ada yang murtad kayak gitu kan. Nah ini Ada yang murtad? PR kita semua. Ada. Oh. Kita pernah menemuinya langsung kasus itu. Dan ini kan PR kita. Gitu ya. Itu modusnya gimana bisa sampai murtad? Jadi Ceritanya. ada saudara muslim kita Heeh. yang terkena pinjol. Heeh. Nah, ada nih godaan-godaan yang mau bantu gitu ya. Ketentuan dan agama syarat tertentu. Ya, ketentuan dan syarat berlaku. Ente punya utang, kita yang bayar, tapi dengan jaminan ente harus masuk agama kita. Itu terjadi. Gitu ya. Dan kita tahu fakta di lapangannya. Sampai sejauh itu gitu. Sampai separah itu penyakit masyarakat terkait pinjol ini. Makanya ini teman-teman para korban sepertinya memang harus mendapatkan banyak pencerahan terkait pinjol ini sendiri. Betul. Kalau kasus yang paling parah selain tadi pemurtadan, Ya. ada nggak Rata-rata pinjol ini? ya, rata-rata akibatnya itu tidak jauh dari itu. Karena pinjol sendiri kan dia punya strategi gimana caranya untuk menghantam mental, psikis daripada debitur. Iya. Kenapa mereka menghantam itu mental? Karena di satu sisi pinjol ini mereka nggak punya jaminan, gitu loh. Kan biasanya kalau di perbankan itu jaminannya sertifikat, Yeah. BPKB dan sejenisnya. Pinjol ini nggak ada jaminan debitur yang dikasihkan kepada mereka. Makanya salah satu strategi mereka itu ialah menghantam mental, psikis, menjelek-jelekan, menyebarkan aib dan lain-lain sampai dengan ke perusahaan. Mereka kan punya teknologi bisa membaca itu semua kontak yang ada di HP. Iya. Ya. Itu mereka gitu kan. Bayar nggak bayar, lewat sehari ataupun tidak bayar denda, itu pasti akan di share gitu loh. Oke. Kan ada kasus nih lagi viral juga, guru honorer ya dari hutang 3,1 juta dengan tenor 91 hari dengan katanya bunganya hanya 0,4%, tiba-tiba jadi 200-an juta. Ya. Itu tahu nggak Kang ceritanya bisa sampai sebesar itu? Sebetulnya kasus-kasus yang seperti itu banyak Ya. Banyak yang serupa. Namun mungkin kasus kemarin saja yang memang muncul di media. Kalau kita bedah ini banyak banget dengan modus-modus yang serupa. Sekarang ada bahasa pinjol legal dan pinjol ilegal. Iya. Apa perbedaannya? Perbedaan kalau pinjol legal itu dia punya kantor, ya. Terus OJK tahu, dan dendanya, bunganya terbatas. Terus cara penagihannya mereka menjaga nama baik, bla bla bla. Walaupun sebetulnya fakta di lapangan itu berbeda. Ya. Bagi saya, pinjol ilegal dengan pinjol legal sama saja. Gitu. Fakta di lapangan sama saja. Apa bedanya pinjol ilegal? Pinjol ilegal itu kami pernah menelusuri kantor mereka di mana dan lain-lain, itu mereka nggak pernah terdeteksi kantornya di mana. Gitu ya. Mereka sampai dengan utang dari jutaan sampai dengan ratusan, mungkin kemungkinan besar fakta terjadi di lapangan itu bahasanya ialah pinjol ilegal, ya. Jadi sampai dengan bertumpuk seperti itu. Nah, kalau kita dilihat dari sisi hukum positif, ini nggak benar dan ini harus kita lawan, gitu loh. Namun sebelum kita lawan, kita harus perkuat dulu mentalnya, gitu kan. Jangan sampai pinjol bilang utang sekian ratus juta, padahal yang kita makan itu cuma 2 juta. Ya udah, kewajiban kita itu cuma 2 juta saja. Bodoh amat itu pinjol misalkan bilang ratusan juta bla bla bla, bodoh amat. Itulah kurang ajarnya pinjol. Sampai dengan ada bahasa, kalau kan kebanyakan ini ya korban-korban pinjol ini ialah teman-teman kaum menengah ke bawah dalam segi ekonomi. Baik itu ya itulah sekitaran itu ya. Nah, sampai dengan ada ancaman kalau bahasa hutan itu sudah biasa mereka sampaikan. Ketika si debitur belum bisa bayar, si perempuan sampai dengan ada obrolan, ini fakta ya, saya pernah menemukan. Ya udah, lu kalau nggak bisa bayar, lu jual diri aja gitu kan. Lu jadi lonte aja, sampai segitunya. Bahkan dengan ancaman, dan ini nyata,
mereka bikin grup WA yang di dalamnya itu ada pinjolnya, ada debiturnya, ada teman-teman kontaknya di sana, dihabisin tuh. Kalau di medsos mereka editing foto, video, foto telanjang wajahnya dia si debitur, fotonya telanjangnya foto lain, sampai segitunya kezoliman pinjol ini. Terus kita dijelek-jelekin dong, nama kita jadi jelek di semua kontak bla bla bla. Itu konsekuensi kenapa teman-teman mau terjun dalam dunia riba itu. Itu harus kita terima, gitu ya. Jadi saya selalu bilang, antum bayar pokok yang dimakan saja. Selebihnya jangan bayar mau seperti apapun juga, gitu ya. Sudah dibayarkan pokoknya, karena tetap yang namanya utang sepeser pun harus dibayar. Iya. Utang kita bayar dulu apa yang kita makan. Sisanya bunganya berapa, dendanya berapa, itu bodo amat urusan mereka. Itu bukan utang, itu riba. Dan riba nggak boleh dibayar. Balik lagi ke pinjol. Oke. Kan tadi bilang ada yang ilegal, ada yang legal. Tapi prakteknya pada prakteknya sama aja. Sama saya. Sekarang pengen tahu dulu nih, yang legal itu sebenarnya batas bunganya itu berapa? Tahu nggak, Kang? Tiap perusahaan beda-beda. Beda-beda ya? Beda-beda. Nggak berdasarkan kebijakan OJK? Biasanya Maksimal. yang diterapkan itu terkadang beda ya, karena OJK sendiri kalau kita mengacu dalam undang-undang ini seakan-akan bias masalah bunga. Karena baik itu pinjol, perbankan yang memang sudah diakui oleh negara dan lain-lain bisa sampai dengan 5%. Ada juga yang lebih gitu kan banyak. Bahkan kalau yang fakta di lapangan itu ada yang sampai dengan 100%. Dan itu legal? Pinjol legal? Apa ilegal? Sama saja. Sama aja sih. Sama aja. Sama saja mereka. Pada prakteknya ya. Enggak, tindakan OJK itu apa? Kalau nggak ada apa, cuma pengawas aja dia, bukan penegak. OJK lebih ke pengawas, Pengawas dan aja. sebetulnya banyak yang sudah pernah kami tembuskan ke OJK, tapi ya gitu-gitu aja. Karena memang di sini peranan OJK itu bukan lebih ke bicara masalah penindakan secara hukum ya. Iya, iya. Dengan adanya OJK dan tidak, sebetulnya memang sih ada pengaruh yang cukup baik gitu ya, antara debitur dan kreditur ini seakan-akan seimbang hak dan kewajibannya. Tapi kalau dalam kacamata saya, ya sama saja. Sama aja ya. Nggak ada ini. Gitu. Jadi setelah kita bayar, kita blokir nomor pinjol tuh. Oh kan sudah blokir, mereka bisa menghubungin atasan kita, bisa menghubungin teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita. Itu konsekuensi. Gitu ya. Maka jalanilah saja. Tapi insya Allah, ya, insya Allah akan ada waktunya itu stop. Ya. Intinya, bagaimana caranya supaya mereka pinjol ini tidak bisa menghubungi kita. Nah, nanti kan ada waktu kadaluarsanya. Seakan-akan diputihkan bahasanya. Ya sudah, gitu loh. Nggak akan ditagih lagi. Nggak akan ditagih lagi. Nah, mungkin mereka, ada pinjol yang memang bekerja sama dengan DC di lapangan. Sekarang kan ada tuh DC lapangannya yang datang ke rumah, bla bla bla. Kita hadapin saja, nggak usah takut. Mereka secara hukum positif di Indonesia itu tidak kuat. Apalagi secara hukum agama itu nggak boleh. Kalau ada yang datang DC, ya, ada sendok dapur saja yang diambil oleh DC, itu pidana. Nggak boleh. Apalagi dia misalkan mau ngambil rumah, ngambil mobil, dan lain, nggak ada urusan. Gitu. Cuma masalahnya, Kang, kadang backingnya itu dari instansi tertentu. Kan kemarin juga sempat viral kan, yang seorang polisi yang jadi backing itu gimana itu, mental kan juga nggak akan, ya mungkin secara hukum mereka juga nggak paham, udah gitu yang datengin ya, oknum ya. Tanggapannya gimana tuh? Sebaik-baik pelindung itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Itu dulu yang harus kita yakinkan. Mau itu datang oknum polisi, oknum TNI gitu ya, oknum apapun yang datang, bahkan Presiden Jokowi pun misalkan turun untuk menagih pinjol misalkan, itu bodoh amat, gak ada urusan. Ini negara hukum. Yeah. Ya. Ada aturannya. Barang satu saja diambil pidana.
mereka istilahnya mencubit kita saja sampai berdarah, itu pidana. Mereka mau apa? Nah, berarti kan harus kuatkan dulu tembok kita ini. Selama kita meyakini ini benar, khususnya benar sesuai dengan Sunnah dan Al-Quran, ya udah pertahankan. Nggak sampai dengan istilahnya si DC itu akan berpikir 2 kali kalau sampai dengan menyakiti kita. Apalagi sampai menghilangkan nyawa misalkan. Nggak ada kasus kayak gitu ya. Mereka nggak berani. Kalau nyita ya. Mereka macam-macam, teriak aja, maling, tetangga pada hadir, kabur mereka, kan gitu. Termasuk kasus-kasus yang di tengah jalan tuh. Ambil motor, ambil mobil. Termasuk itu. Nah, DC di lapangan, saya pernah DC. Saya pernah jadi JC juga. Pernah jadi DC. Pernah menarik kendaraan. Pernah ditarik. Mau ditarik. Pernah mau ya, nggak keburu ditarik. Gitu. Kenapa DC di lapangan itu selalu bergerombol? Tidak sendiri. Kenapa? Karena mereka juga takut mereka kalau sendiri. Kadang kan kalau DC, baik itu DC motor, DC mobil, apalagi biasanya lebih banyak. Itu kadang 4, kadang 5, kadang banyak gitu. Karena apa? Karena mereka pecundang, mereka takut. Walaupun masih banyak kan, mereka juga masih ada takutnya. Sekarang kalau misalkan itu kejadian nih Kang, yang harus dilakukan oleh si pemilik kendaraan itu apa? Ketika berada di situ, berhadapan sama DC. Ini pengalaman kami ya, pengalaman saya. Ketika jadi DC, ketika jadi debitur, ada tips-tips. Yang pertama biasanya, DC itu ketika, kan sebutannya mata elang. Kalau dulu, zaman waktu saya di perbankan, itu DC itu bawa kertas, selembar-lembar panjang nih. Jadi kalau ada kendaraan lewat, plat nomornya dicek ada enggak. Sekarang berbeda, teknologi udah canggih. Mereka by phone, by aplikasi. Tinggal klik aja itu plat nomor, kalau muncul, itu bermasalah kendaraannya. Nah, biasanya ketika memang kena itu di DC di tengah jalan, itu mereka kejar. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ketika kita dipepet oleh DC, usahakan kita berhenti di tempat yang ramai, ya. Jangan di tempat yang sepi. Kantor polisi kalau perlu. Kalau kantor polisi jauh, di tempat yang ramai aja, yang banyak orang. Kalau perlu, pepetkan kendaraan di tengah jalan. Berhentiinnya. Jangan di pinggir jalan, tengah jalannya biarin aja macet. Kan gitu. Yang kedua, ya, setelah nanti akan pada turun, kunci kendaraan itu baik motor atau mobil tetap pertahankan ada di tangan kita. Ya. Jangan sampai kunci kendaraan itu diserahkan kepada DC. Ya. Nah, nanti kan biasanya terjadi perdebatan, argumentasi, bla bla bla. Ujungnya apa? Ujungnya DC selalu mengajak, ayo datang aja ke kantor. Kita tolak. Kalau mau ya udah selesaikan di kantor kepolisian, gitu ya. Sampai dengan nantinya intinya pertahankan itu unit, gitu ya. Dan setelah itu melalui perdebatan bla bla panjang, DC itu kemungkinan bisa anarkis ataupun bisa tidak. Nah, dengan adanya massa nanti yang kumpul itu akan membantu kita sebetulnya. Gitu ya. Apalagi sekarang banyak teman-teman kepolisian, apalagi kemarin ada TNI yang dikeroyok oleh DC, aparat pemerintah harusnya siap untuk ikut serta dalam memberantas itu DC gitu loh. Walaupun secara legal ini masih dipertentangkan ya, masih dipertentangkan. DC, profesi DC ini. Karena sekarang itu mereka ada wadahnya. Kalau dulu enggak. Sekarang ada PT-nya, ada perusahaannya gitu loh. Nah, kembali lagi nanti tadi ketika sudah ada perdebatan, kalau mereka macam-macam aja, mereka mukul atau mereka misalkan mengembat itu kunci, tinggal terikan aja maling. Nggak apa-apa, emang bener faktanya maling ya, iya bener ya, maling. Tapi kalau misalkan si DC-nya itu dikeroyok, itu kita bisa kena pasal nggak ada ya, pasal apa? Wong dia maling, wong dia perampasan, gitu loh. Itu motor kita, itu mobil kita gitu. Bicara masalah nunggak 2 bulan, 3 bulan dan lain-lain, itu kan bisa diselesaikan, bisa ada negosiasi secara baik di kantor ataupun di rumah, gitu. Kan ada step by stepnya ke arah sana negosiasi. Iya. Gitu. Yang penting itu kan sebenarnya kuncinya ada di mental. Iya.
sebenarnya kalau orangnya itu mentalnya sudah bagus, sudah kuat, tanpa dibantu advokat pun sebenarnya nggak masalah ya. Harusnya iya. Iya. Tapi memang fakta di lapangan kembali lagi, sekuat-kuatnya mental debitur itu tidak akan sekuat kita yang memang bukan debitur yang bersangkutan. Ya. Perlu adanya memang pendampingan. Baik itu pendampingan bukan hanya seorang lawyer ya, tapi didampingi oleh keluarga yang paham hukum, yang paham agama gitu kan, itu perlu. Gitu loh. Karena kalau sudah berhadapan dengan pinjol, bukan lagi bicara masalah terkait hukum pidana, tapi terkait mental, terkait bicara masalah di lapangan gitu loh. Tapi memang perlu adanya pihak ketiga itu untuk menguatkan, untuk menghadapi pinjol itu sendiri gitu loh. Karena pinjol itu ya, karena logikanya gini, rata-rata kalau dulu sampai dengan detik ini pasti pinjol itu kebanyakan jarang-jarang ada yang mau ngasih pinjaman lebih pada 10 juta. Jarang-jarang itu. Paling kebanyakan fakta di lapangan itu rate-nya antara 3 sampai 5 misalkan. Rata-rata ya. Yeah. Apa jadinya ketika pinjol itu datang ke lapangan, misalkan kantornya di Jakarta, nagih ke Tasik misalkan, habis operasional bla 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 gitu ya. Dan itu pun belum tentu hasil mereka. Makanya by phone tuh mereka serangnya. Habis mentalnya. Makanya memang harus berarti memang yang punya efek secara sosial dari pinjol misalnya sampai perceraian dan sebagainya itu memang berawal dari mentalnya yang lemah sebenarnya ya. Iya, itu loh. Harusnya ketika teman-teman korban itu otomatis kan si pinjol ini ngehubungin pimpinan perusahaan. Iya. Ya. Pasti didoktrin tuh bla 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 bla, bahkan ya pinjol ini sampai dengan bilang, lu misalkan ya pimpinannya, lu pimpinan perusahaan bayar utang karyawan lu, jadi dimarahin itu pimpinan perusahaan. Otomatis kan pimpinannya jengkel lu. Habis tuh hubungan kerjanya dipecat, itu banyak. Itu bisa kena pasal pencemaran nama baik nggak itu kan? Sebetulnya pinjol ini sudah banyak, pinjol manapun ya, ilegal, legal, sudah banyak melakukan tindak pidana kejahatan, khususnya bicara masalah undang-undang pencemaran nama baik, ITE, udah banyak. Tapi yang memang permasalahan di lapangan, kita itu masih kesulitan, ini kantor mereka itu di mana sih gitu loh. Bahkan kan sempet tuh beberapa tahun lalu teman-teman kepolisian menggerebek sebuah kantor pinjol. Itu pernah sempat viral di media ya. Tapi baru itu saja. Efeknya kan sekarang masih banyak, bahkan makin banyak gitu loh. Makanya memang perlu ada penindakan nyata di lapangan gitu ya. Dan juga memang kembali lagi harus ada semacam pencerahan bagi masyarakat, khususnya teman-teman muslim, bahwasanya ya pinjol itu nggak boleh lah gitu loh. Kan haram. Edukasi. Kan ada beberapa tahap ya. Ada eksekusi, ada edukasi gitu kan, dan lain-lain. Oke, jadi sebenarnya pinjol itu tidak seberbahaya rentenir. Rentenir itu lebih sadis lagi kan? Betul. Pinjol itu cuma berani, bunganya lebih sadis, dia mah sita juga lebih sadis. Ya. Berani sita dia. Pinjol itu cuma MB. Gertak aja. Cuma gertak, modal bacot. Bahasanya gitu, bahasa lapangannya itu. Mereka cuma modal bicara di by phone aja. Eksekusi di lapangan, ayo berani taruhan dia. Kita nggak angkat juga nggak apa-apa. Semuanya nggak usah diangkat, diblokir aja udah. Tapi tetap utang harus dibayar pokoknya. Utang bayar dulu pokoknya doang. Bunga denda bodo amat itu urusan aja. Ini kita khawatirkan akhirnya ada celah Kang. Jadi profesi ngerjain pinjol. Iya kan bisa. Ada. Ya misalkan kita pinjam 2 juta, bayar pokoknya aja 2 juta gitu kan. Sisanya biarin, ntar pinjam lagi ke sana. Tapi bagi saya nggak jadi masalah, bagus itu. Biar mereka bangkrut, biar nggak ada korban-korban selanjutnya. Tapi asal jangan kita pinjam pinjol terus nggak dibayar sama sekali. Nah itu nggak boleh. Iya. Apa yang ini sebagai edukasi ya? Seandainya sudah terlanjur
meminjam ke pinjol dan nggak bisa bayar, step by step langkah yang harus dilakukan oleh korban pinjol itu apa? Ya. Yang pertama kita harus luruskan niat. Ya. Kita harus punya azam bahwasannya kita harus hijrah dari dunia pinjol ini, dari dunia riba ini, baik itu pinjol dan kawan-kawannya. Itu dulu niat dulu nih, kuatkan niat, luruskan niat. Ya. Kita udah nggak mau nih, kita ini yang terakhir. Ini yang terakhir, kita mau hijrah total dari dunia itu, dari dunia utang piutang, pinjam, riba dan lain-lain. Itu yang pertama, kita harus punya niat untuk bertaubat, gitu ya. Selain hijrah. Yang kedua, kita kumpulkan uang, gitu ya, untuk membayar senilai daripada yang kita makan. Pokoknya saja. Pokoknya saja, jangan lebih sepeser pun. Ingat, jangan lebih sepeser pun. Kumpulkan. Baik itu dibayarkan ke pinjol itu secara cash atau secara bertahap sesuai kemampuan, gitu ya. Baiknya cash biar segera selesai. Tapi kalau seandainya kita mampu misalkan bayar ke pinjol cuma 100.000 per bulan, jalankan itu. Yang penting nominal angka pokoknya sudah tercapai, udah itu stop. Gitu ya. Udah clear nih, udah dibayar pokoknya, tapi si pinjol masih tetap nagih, itu pasti. Udah blokir aja atau ganti nomor. Tapi nama kita udah jelek, bla bla bla, itu konsekuensi, terima saja. Gitu ya. Tinggal selanjutnya kita si debitur ini mengklarifikasi lah, bertabayunlah kepada mereka dan lain-lain gitu ya. Meminta maaf lah gitu lah. Apalagi kan kalau pinjol ini kadang-kadang ada nomor HP yang kita cantumkan dan ada nomor HP yang memang sebagai penjamin. Ini penjamin nih habis nanti biasanya. Kita juga harus jaga silaturahim ini. Apakah kita dipecat dari perusahaan? Itu konsekuensi. Suruh siapa main pinjol kan gitu. Nah, setelah dibayar, kita blokir, gitu ya. Setelah diblokir, nanti ada DC yang ke rumah, bla bla. Biarkan saja, kita hadapin. Mau sejauh mana sih? Saya jamin DC itu nggak akan berani menyakiti kita, nggak akan berani itu DC merampas barang-barang kita. Kalau mereka berani, habis mereka, habis. Pidana. Lapor polisi segera, pidana. Nah, di situ advokat mulai ininya, gitu loh. Dan habisin aja, nggak apa-apa, pidanakan saja, gitu loh. Mereka tidak akan lebih daripada katakanlah 3 bulan, gitu ya. Udah stop sendiri mereka. Apalagi pokoknya udah terbayar. Gitu loh. Mereka akan stop sendirinya. Jadi kita adu kesabaran sama mereka. Gimana? Adu kesabaran gitu. Ya. Kuat-kuatan sabar. Adu kesabaran, adu keberanian. Gitu. Gak usah takut lah. Gak usah takut. Nah sekarang ini ada ketinggalan nih Kang. Oke. Terkait leasing ya sama mobil motor lah, kendaraan. Itu sebenarnya ada nggak sih klausul penyitaan mobil itu atau kendaraan itu, unit di klausul perjanjiannya? Iya. Jadi biasanya ini kan ketika debitur dan kreditur sebelum serah terima unit itu ada perjanjian yang harus ditandatangani oleh para pihak. Ya. Ini juga kita harus tahu bahwasanya yang tanda tangan itu harus berdua paling tidak. Ada pemohon, ada penjamin. Baik itu di leasing, koperasi dan lain-lain. Kebanyakan nih kosipa nih, kadang-kadang kan si emak-emaknya, si ibu-ibunya pinjam tanpa sepengetahuan suaminya. Betul. Ini sebetulnya sudah cacat secara hukum. Nggak boleh. Nggak boleh. Harus ada penjamin, harus sepengetahuan pasangan, gitu, atau orang tuanya, gitu. Itu rentenir biasanya apalagi rentenir itu nggak ada yang namanya perjanjian MOU dan lain-lain, jarang itu. Orang kita nyicil aja kwitansi nggak dikasih. Nah, nah itu kembali lagi tadi. Biasanya klausul untuk penarikan unit, gitu ya, itu terkadang ada, walaupun di beberapa perusahaan atau leasing kalimatnya berbeda-beda. Namun pada hakikatnya siapa sih yang berhak untuk menarik unit itu? Bukan leasing, bukan juga debt collector. Bukan lah, apalagi dia. Ya. Debt collector kan pihak eksternal. Nggak ada tuh debt collector tanda tangan di MOU. Debt collector itu menjalankan tugas ialah berdasarkan surat kuasa dari kreditur. Tapi kan secara aspek hukum yang lebih tinggi itu kurang tepat gitu. Nah, di sana ada yang namanya undang-undang fidusia.
kita lihat undang-undang fidusianya ini didaftarkan atau tidak, gitu ya. Lalu siapa yang berhak untuk menarik unit? Nah, itu pengadilan yang menetapkan. Ada bahasanya lelang. Nah, kebanyakan di leasing kita itu lelang secara sepihak saja. Harusnya gini ya, lelang yang adil itu ialah si kendaraan itu dijual secara bersama atau dijual oleh lembaga resmi lelang, hasilnya dibagi dua. Kalau si debitur punya hak ya dikasih. Itu secara hukum positifnya memang begitu. Harusnya gitu. Kita menurut terkait bicara masalah prinsip keadilan apalagi. Nah, misalkan gini aja, contoh seperti yang tadi saya sampaikan. Ini sebetulnya piutangnya itu tinggal 5 juta lagi nih. Tinggal 2 kali angsuran misalkan. Nah, dia sudah bayar banyak. Rata-rata yang terjadi, unit sudah di tangan kreditur, itu dia sudah lost kontak saja dengan debitur. Debitur tidak akan pernah bisa untuk mencari keadilan. Ini kan sudah keluar banyak, dia bayar cicilan selama 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Malah pokoknya sebenarnya udah lunas itu sebenarnya. Udah lunas gitu loh. Ini kan kezaliman gitu loh, kezaliman. Dan memang pada fakta di lapangannya kayak gitu. Jarang banget ketika pihak leasing itu membagi hasil daripada lelang unit tersebut. Seberapapun piutangnya. Beda kecuali misalkan ini masih baru 2 kali angsuran, mobil sudah ditarik gitu ya. Ya jelas debitur tidak punya hak di sana. Tapi ini kalau seandainya ceritanya sebaliknya kan ini juga harus berkeadilan. Gitu loh. Nah, fidusia itu kan tadi katanya harus didaftarkan. Ya. Cara si debitur itu tahu fidusia itu didaftarkan oleh si leasing itu gimana caranya? Nah, ini kan pendaftaran itu harus di pengadilan tinggi ya. Nah, rata-rata debitur itu nggak mau tahu. Karena kan gini, kalau kita pikirannya wah ini mobil baru mau datang nih, motor baru mau datang, boro-boro mikirin fidusia kan. Yang penting gimana itu mobil segera turun, bisa kita pakai, bisa kita pamer walaupun kredit gitu ya. Nah itu jarang banget. Orang yang udah tahu pun bodo amat fidusia. Yang penting mah mobil turun ke rumah datang. Itu jarang gitu loh, dan jarang orang yang mau tahu. Nah itu biasanya akan terbuka ketika permasalahan itu tumbuh. Karena gini, setiap leasing terkadang tidak berani untuk memproses hukum bila mana terjadi wan prestasi atau kejahatan yang dilakukan oleh debitur. Misalkan kendaraannya digelapkan, itu tidak semua leasing bisa tuh mempidanakan, karena bisa jadi mungkin oh iya fidusianya belum terdaftarkan. Tapi ada leasing juga yang berani sampai dengan ada di proses hukum ada. Kita pernah menangani itu. Gitu. Pernah menangani 2 kasus tuh, ada di Karawang, ada di Tangerang Selatan. Itu ibu-ibu, bahkan kalau di Karawang itu lagi hamil gitu ya, itu juga sama tuh kena pidana. Itu yang memang menyakitkan gitu ya bagi kita. Berarti memang fidusia itu hampir tidak bisa secara ini ya, secara fakta lapangan hampir tidak bisa diketahui didaftarkan atau tidaknya oleh si debitur jarang tahu dan kreditur pun jarang memberitahu. Tapi di lapangan, contoh di Cianjur, dulu waktu saya kerja di leasing, itu 90% fidusia itu tidak pernah ada itu. Karena memang prosedurnya ribet, dan si kreditur pun harus mengeluarkan dana. Padahal itu wajib didaftarkan kan? Harusnya iya sesuai undang-undang. Jadi ketika si unit ini bermasalah angsurannya, si leasing ini serta-merta berhak dong menyita karena tidak terdaftarkan fidusianya. Apa enggak juga? Dalam artian bukan menyita secara langsung ya, tapi memang kan akad biasanya yang terjadi antara debitur dan kreditur itu akadnya itu bukan kredit, ada terkadang, tapi sewa menyewa, bahasanya gitu. Jadi memang si kreditur ini pinter meracik perjanjian ini, walaupun setiap leasing berbeda-beda nih. Tapi kembali lagi, siapa sih yang berhak untuk menyita? Ya kan ada step by step prosedur. Contoh misalkan kalau di perbankan kan rumah KPR, rumah nunggak proses lelang. Nah itu kan mulai dari misalkan nunggak 3 bulan, 6 bulan baru proses pelelangan. Sebelum ke pelelangan itu ada si kreditur itu menunjuk lembaga apresial
yang mentaksasi harga rumah, jaminan berapa, itu ada lembaga resminya. Ya, kreditur juga harus bayar ke sana. Setelah ditaksasi nanti misalkan apresiasinya muncul harga minimal maksimalnya unit itu berapa rumah itu harganya. Setelah itu muncul baru ke lembaga lelang. Lembaga lelang pun belum tentu laku. Belum tentu laku cepat gitu loh. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa sebulan laku. Nah, kalaupun laku, nah ini lembaga lelang lewat pengadilan juga nanti harus membagi 2 sesuai haknya masing-masing. Kembali lagi pengadilan ini tidak bisa dilepaskan gitu loh peranannya. Tapi kan nggak pernah dilibatkan, faktanya nggak pernah dilibatkan pengadilan itu kan. Kalau secara mayoritas sih ya. Apalagi kalau orang yang memang yang awam hukumnya. Saya pernah ini kan, pernah menemui beberapa kasus. Jadi si oknum kreditur ini misalkan gini, jaminan ini harganya 350 juta rumah itu. Sisa utangnya cuma 50 juta lagi. Proses lelang, ya. Proses lelang sehari kelar laku. Di Garut saya tuh pernah kejadian. Ternyata setelah kami investigasi, si oknum kreditur ini kerjasama dengan orang yang punya modal, yang membeli si aset itu. Paling misalkan harga 350 juta yang harusnya segitu, paling dia lelang 150 sampai 200. Kan ruginya banyak. Itu dibelilah tuh sama orang ketiga. Padahal orang ketiganya ini masih kenalan si kreditur. Bagi hasil lah mereka. Kong kali kong. Kezoliman. Banyak yang gitu. Orang yang nggak tahu hukum kayak gitu. Dan itu banyak terjadi. Hanya ngeri banget kalau kita ngeri banget. Gitu ya. Tapi yang sekarang tren baru, masalah baru, ini banyak yang terjadi. Kita itu nggak pernah pinjam-pinjol, tapi kita itu keluar tagihan. Nah itu. Ada itu. Ya, ini saya barusan lihat di kompas.com. Dia melihat ada transaksi masuk 2 kali dan dia aneh, dia nggak ngerasa ada yang konfirmasi. Saya transfer sekian. Dan ternyata dari pinjol. Iya. Dan itu data yang mereka maling. Saya lebih curiga gini, justru pelaku-pelakunya itu ialah orang-orang pinjol sendiri di internal perusahaan mereka. Mereka punya data nih. Ya mereka kan narik duit di pinjol itu kan, karena simple, gampang gitu loh. Tapi pakai identitas orang lain gitu loh. Padahal si orang tersebut tidak merasa dan tidak pernah. Nah ini biasanya pelakunya, kami pernah investigasi, itu memang ada orang luar, tapi kebanyakan orang-orang pinjol sendiri di dalam perusahaannya itu bermain. Gitu loh. Karena ya gitulah orang-orang. Gitu. Ya pokoknya mah jangan sampai kena pinjol. Janganlah. Iya. Karena kita khawatir ke depannya juga nama baik juga tercemar. Gitu. Intinya mah jauhin lah riba. Kalau mau beli apa-apa cash ya. Mau beli mobil mending cash. Saya beberapa tahun ini saya punya prinsip gitu. Saya pengen beli motor cash. Saya alhamdulillah ya, nama saya sudah di blacklist oleh bank. Ada hikmahnya. Karena salah satu cara kita untuk tidak terjun lagi ke dunia riba, itu kita harus blacklist dulu nama kita. Itu pintu awal masuknya. Ya, BI checking kita harus jelek. Jadi harus bangga siapapun antum yang memang BI checkingnya jelek, berbanggalah, berbahagialah. Ya. Nah, ketika BI checking kita sudah jelek, sudah merah, maka kan paradigma kita ya udah jangan kredit lagi. Saya terbukti ya, saya kredit motor, kredit mobil berapa kali, nggak ada tuh yang kepemilik sampai sekarang, karena nggak berkah. Nah, kembali lagi tadi, kalau seandainya memang paradigma kita sudah berubah, saya pengen mobil, saya pengen motor, saya pengen rumah secara cash, pengen istri secara cash, bla bla bla. Mahal yes. Allah akan lancarkan. Saya pengalaman sendiri kan ya. Saya punya ajang, saya pengen beli mobil cash, tapi nggak ada duit. Tapi saya butuh, bukan buat pamer. Ini kebutuhan kerja saya. Allah bukakan jalan. Ada saudara saya yang punya mobil lebih dari 1, yaudah sok pakai, bayar nyicil tanpa riba. Kan masya Allah itu. Gitu. Saya pengen rumah.
pengen rumah sama Pak. Saya ngontrak ya, sebelumnya saya ngontrak, saya pengen rumah ini, tapi waktu itu duit ada lah buat DP ada, tapi nggak mau, pengen cash. Allah buka tuh, kebetulan yang punya rumah itu dia rumahnya kurang lebih punya 12 rumah, terlalu banyak rumahnya. Saya memberanikan diri, Bu, Pak, saya mau bayar rumah, insya Allah tahun ini saya lunasin, saya bayar rumah, tapi saya minta bertahap pembayarannya, dikabulkan, dibolehkan, bahkan gak usah tahun ini, sampai lunas saja di kredit, dibayar secara bertahap, tanpa bunga, tanpa riba. Allah kasih itu. Makanya jalan-jalan itu selalu Allah siapkan bagi mereka yang memang punya azam dengan serius pengen menjadi lebih baik lagi. Kan kaidah dalam Islam itu kan meninggalkan apa yang dilarang pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Sepakat. Betul. Sepakat Muhammad. Terima kasih.